Orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di neraka menurut para imam mazhab. Sebetulnya mereka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mendapati perbedaan kecuali satu. Dengerin, kalau antum amati teliti dengan baik, mereka tidak menemukan perbedaan yang paling nyata bisa dibela dengan argumen cuman satu. Ayah ibunya Rasulullah di surga atau neraka, itu saja. Kalau antum baca dengan seksama, perbedaan dengan mereka hanya satu. Bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah, Abu Thalib itu di surga atau neraka, itu saja. Kita bukan masalah sekarang fanatis kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pak, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, saya ingin tegaskan bahwa menurut madhab 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yakin seyakin-yakinnya, dan ribuan ulama, orang tua Rasulullah SAW itu finnar. Ustadz ini dan kelompoknya seringkali membawakan riwayat yang bernada merendahkan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih fatalnya lagi, Ustadz ini mencatut nama-nama 4 mazhab imam ahlus sunnah tanpa menyebutkan satu rujukan pun dari pernyataan mereka. Atau ini hanya sekedar karangan dari Ustadz ini? Mari kita lihat apa komentar alim besar yang bermadzhab ahlus sunnah wal jamaah sebagai mufti di negerinya, yaitu Mesir, yang pastinya ilmunya jauh lebih alim dari Ustadz ini. Al-Mutasyaddidum manhajahum wa munaqashatu ahammi qadayahum, disusun oleh Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama ahlus sunnah, terbitan Darul Maktom, cetakan pertama tahun 2011 Masehi, halaman 115 dan 116. Ali Jum'ah berkata, di dalam bab atau hukum terhadap kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan neraka pada hari kiamat, satu masalah mereka yang menyakiti perasaan seluruh muslimin bila mendengarnya, yaitu mereka menyatakan bahwa nasib kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di api neraka pada hari kiamat. Masalah itu yang jika kita kaitkan dengan masalah-masalah lainnya, tentu pasti kita akan kacau. Seakan posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hati mereka tidak sebagaimana yang diinginkan, dan seakan cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak benar. Ketahuilah bahwa para ayah dan kakek atau pendahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sebagian mereka pada tampaknya terbukti syirik, sesungguhnya mereka tidak termasuk kaum musyrikin. Demikian dikarenakan tidak seorang rasul pun diutus kepada mereka. Maka ahlus sunnah wal jamaah seluruhnya meyakini bahwa siapa yang jatuh dalam kesyirikan dan mengubah ajaran tauhid di masa fatrah atau kekosongan rasul antara nabi yang satu dan nabi yang lain tidak terkena siksaan. Banyak dalil atas itu. Di antaranya firman Allah, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran surat Al-Isra ayat 15. Demikian pula ayat-ayat yang hampir senada berikut ini. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan apa yang diyakini para pengikut kebenaran dan ahlus sunnah wal jamaah. Jelas sekali Syekh Ali Jum'ah membawakan ayat-ayat suci mengenai keselamatan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang dinamakan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah yang asli. Sekarang mari kita lihat apa komentar imam besarnya Ustadz ini, yaitu Ibn Taimiyah. Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, karya Ibn Taimiyah, jilid 8 halaman 285, terbitan Jami'ah bin Sa'ud, cetakan tahun 1986 Masehi. Ibn Taimiyah berkata, yang ketiga, dikatakan sebelum Allah mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tak seorang pun yang beriman dari Quraisy, baik yang laki-laki, anak kecil dan perempuan, serta 3 khalifah dan tidak pula Ali. Jika dikatakan tentang 3 khalifah bahwa mereka pernah menyembah patung, demikian halnya anak-anak, yaitu Ali dan lainnya. Jika dikatakan kafirnya anak kecil tidaklah seperti kafirnya seorang yang balik, dapat pula dikatakan imamnya anak kecil tidaklah seperti imamnya seorang yang balik.
maka kukuhlah bagi mereka yang balik hukum imam dan kufur, juga bagi Ali yang belum balik. Sementara anak yang lahir dari kedua orang tuanya yang kafir berlaku atasnya hukum kufur di dunia. Di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa anak yang lahir dari kedua orang tua yang kafir dihukumi kafir pula di dunia ini. Pertanyaan yang mengerikan dan membahayakan bagi kelompok Wahabi, terutama Ustadz ini. Mereka meyakini bahwa ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir. Maka dengan kaidah yang dinyatakan Ibn Taimiyah sebagai imamnya Ustadz ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir pada masa kecilnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah mereka meyakini itu? Jika tidak meyakini, maka kelompok Wahabi tersebut telah mengakui akan keimanan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika mereka meyakininya, maka tuduhan langsung tertuju kepada sosok suci Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengalami kekafiran di masa kecilnya. Mari kita lihat bagaimana redaksi hadis yang dijadikan sandaran oleh Ustadz ini dan rombongannya di dalam mengkafirkan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sahih Muslim terbitan Darul Fikr halaman 127 diriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Kami minta para pemirsa untuk memperhatikan perawi tersebut. Dari sabit dari Anas bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di mana ayahku?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Di neraka." Manakala orang itu berlalu pergi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali seraya bersabda, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Hadis ini merupakan hadis ahad, yaitu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Artinya hadis ini masih dapat dikritisi. Ditambah lagi terdapat masalah pada sosok Hammad bin Salamah selaku salah satu perawi riwayat tersebut. Sekarang mari kita lihat apa masalah yang ada pada sosok Hammad bin Salamah. Kitab Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 terbitan Darul Ma'rifat halaman 590. Az-Zahabi berkata, Hammad bin Salamah seorang yang terpercaya, akan tetapi terdapat banyak kekeliruan di dalam hadis-hadisnya. Di sini terdapat keanehan. Di satu sisi, Az-Zahabi menilai pribadi Hammad bin Salamah terpercaya. Namun di sisi lain, dia menyatakan bahwa riwayat yang dibawakan Hammad memiliki kekeliruan. Apa yang menyebabkan kekeliruan tersebut? Pada halaman 93, Ibnu Salji berkata, "Aku mendengar Ubad bin Suhaib berkata, sesungguhnya Hammad tidak kuat hafalannya. Mereka berkata bahwa kitab tulisannya telah tersisipi." Ada pula yang mengatakan bahwa Ibnu Abil Auja adalah anak tirinya dan dialah yang telah menyisipkan sesuatu di dalam kitab-kitabnya. Kami tegaskan, telah menyisipkan sesuatu ke dalam kitab-kitab karya Hammad bin Salamah. Sekarang jelas bahwa yang dimaksud kekeliruan di sini adalah sisipan yang dimasukkan oleh Ibnu Abil Auja, anak tiri Hammad, ke dalam kitabnya. Sebagai contoh, sekarang mari kita lihat hadis yang disisipi oleh Ibn Abil Auja ke dalam kitab Hammad bin Salamah. Di dalam kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Al-Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, cetakan pertama tahun 1966 halaman 122, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, telah mengabarkan kepada kami Sabit Al-Banani dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Surat 7 ayat 143. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengeluarkan kelingkingnya di atas ibu jarinya, maka runtuhlah gunung. Berkata Humaid kepada Sabit Al-Banani, apakah hadis semacam ini engkau riwayatkan? Humaid berkata, lalu dia memukul dadaku. Dan dia, Sabit, menjawab, Anas berkata seperti itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Apakah pantas aku menyembunyikannya? Ibnu Al-Jauzi berkata, hadis ini tidak kokoh. Ibnu Adi berkata, sesungguhnya Ibnu Abi Auja adalah anak tiri Hammad bin Salamah. Dia menyisipkan hadis-hadis ini ke dalam kitab-kitab Hammad bin Salamah. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua riwayat Hammad bin Salamah dapat dijadikan hujjah. Walaupun Hammad adalah sosok yang terpercaya, akan tetapi sebagian hadis darinya dapat dikategorikan sebagai hadis munkar
yaitu hadis yang diingkari redaksinya. Dengan kata lain, kami tidaklah mengkritisi sanad riwayat hadis tersebut, akan tetapi kami mengkritisi redaksinya. Yang jadi pertanyaan adalah, apa dasar kita menilai hadis tentang ayah Nabi SAW berada di neraka sebagai hadis munkar? Jawabannya adalah, terdapat hadis yang menceritakan peristiwa yang sama, namun dari jalur periwayatan yang berbeda. Mari kita simak kitab berikut. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 1, terbitan Maktabah Al-Ma'arif halaman 55. Al-Albani berkata ketika membahas sabda Rasulullah SAW, dimanapun engkau melewati kubur seorang kafir, maka berilah kabar kepadanya dengan neraka. Kemudian Al-Albani menjelaskan kisah di balik sabda Nabi SAW ini, yaitu menyebutkan redaksi hadisnya. Al-Albani berkata sampai pada kalimat, diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya yang berkata, seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW lalu bertanya, sesungguhnya ayahku adalah orang yang gemar menjaga silaturahim dan berbuat hal ini dan itu. Maksudnya adalah menyebutkan kebaikan yang dilakukan oleh ayahnya yang telah meninggal dunia. Setelah itu Arab Badui bertanya, di mana tempat dia sekarang? Rasulullah SAW menjawab, di dalam api neraka. Mendengar jawaban Nabi SAW, orang tersebut pun seakan-akan bersedih, lalu bertanya, wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahmu? Kemudian disebutkan redaksi hadisnya yang di atas. Al-Albani berkata, sanad riwayat ini sahih, para perawinya sudah terkenal dan terpercaya. Jelas dalam riwayat ini, Nabi SAW tidaklah mengatakan ayahku juga di neraka, sehingga riwayat yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim tertolak dengan sendirinya. Apalagi di dalamnya terdapat Hamad bin Salamah yang masih dipertimbangkan hadisnya oleh sebagian ulama, sedangkan para perawi di dalam kitab Al-Albani ini tidak memiliki kecacatan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh kita menolak redaksi suatu hadis padahal sanadnya sahih? Mari kita lihat contoh yang diberikan oleh salah satu ulama yang menjadi rujukan ustadz ini. Dalam kitab Syarah Riyad As-Shalihin karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 6, terbitan Madarul Waton, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 674 dan 675. Al-Utsaimin berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama mengingkari hadis tersebut. Kami tegaskan, salah satu riwayat di Sahih Muslim diingkari oleh para ulama karena hadis tersebut tidak sahih dan tidak benar berasal dari Nabi SAW, disebabkan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hal tersebut batil. Kami tegaskan, apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hal tersebut batil. Sementara riwayat yang dianggap sahih oleh ustadz ini tentang orang tua Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir, bahkan masuk neraka, sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan oleh Ali Jum'ah dalam kitabnya yang telah kami sebutkan. Apakah ustadz ini tidak pernah membaca pernyataan ulamanya sendiri, yaitu Al-Albani, di dalam menilai kitab Bukhari Muslim? Dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 6 bagian pertama, terbitan Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1996, halaman 93. Al-Albani berkata, ini merupakan penyimpangan di dalam hadis. Dari puluhan contoh hadis yang menunjukkan akan kebodohan sebagian orang yang baru belajar dan mereka yang fanatik buta terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka memastikan bahwa semua yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim adalah sahih. Sementara sebagian penulis yang tidak menjadikan Bukhari dan Muslim sebagai patokan, mereka menolak keduanya apa-apa yang tidak sesuai akal dan keinginan mereka. Jelas yang dikatakan oleh Al-Albani sebagai imam besar ustadz ini, bahwa yang fanatik buta terhadap kitab Bukhari dan Muslim dengan tidak menoleh lagi kepada hadis di luar kedua kitab tersebut, itu seperti anak-anak kecil yang baru belajar kaidah hadis. Padahal sudah sangat jelas terdapat kaidah bahwa hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dari sisi redaksinya tentu tertolak dengan sendirinya.
Sekarang mari kita simak tafsir dari salah satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan melihat pula perpindahanmu Muhammad di antara orang-orang yang sujud." Quran surat 26 ayat 219. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Darul Minhaj, jilid 17, cetakan ke-1 tahun 2015 Masehi, halaman 65. Diriwayatkan dari Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, dia berkata, yaitu dari sulbi Nabi ke Nabi yang lain sampai aku, yaitu Rasulullah SAW menjadi Nabi. Al-Haythami berkata, Al-Bazar telah meriwayatkannya dan para perawinya terpercaya. Namun anehnya, keyakinan Ustadz ini ternyata mata rantai Rasulullah SAW sempat mampir ke sulbi orang musyrik, yaitu orang tua beliau sendiri. Dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 19, terbitan Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 137 dan 138. Al-Alusi berkata di dalam menafsirkan ayat yang sama, yaitu Quran surat 26 ayat 219. Al-Alusi berkata, tafsir orang-orang yang sujud dengan para nabi diriwayatkan oleh sekelompok ulama, diantaranya adalah At-Tabrani, Al-Bazar, dan Abu Nuaim. Dari Ibn Abbas juga, hanya saja Ibn Abbas menafsirkan perubahan di dalam mereka, yaitu para nabi dengan perpindahan di sulbi mereka sampai beliau dilahirkan oleh ibundanya. Ayat ini dijadikan dalil atas keimanan ayah ibu Nabi SAW, sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar Ahlus Sunnah. Kami tegaskan, yang diyakini oleh kebanyakan ulama besar Ahlus Sunnah. Asna Al-Mattalib fi Najat Abi Thalib karya Ahmad bin Zaini Dahlan, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Dar Imam Al-Nawawi, cetakan kedua tahun 2007, halaman 17. Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikan oleh kalian bagaimana mereka menempatkan ayat-ayat Al-Quran dan menukil hadis-hadis tentang penghinaan kepada ibunda Nabi SAW, serta ayah dan paman beliau SAW, yaitu Abu Thalib. Hal ini menunjukkan bahwa tangan-tangan kotor dari para pembenci keluarga Nabi SAW, yang mana mereka dekat dengan pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kami tegaskan, dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mereka memasukkan dan membuat riwayat-riwayat tersebut lalu menyebarkannya sehingga manusia meyakininya. Pada halaman 19, Ahmad Zaini Dahlan berkata, perhatikanlah bagaimana cara Bani Umayyah yang nasyibi, yaitu pembenci keluarga Nabi SAW, memutarbalikkan perkara terhadap paman Nabi dan kedua orang tua beliau SAW di api neraka. Mustadrak ala As-Sahihain karya Al-Hakim ditahqiq oleh Al-Dhahabi. Keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002 Masehi, halaman 528. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami yang berkata, kelompok manusia yang paling dibenci Rasulullah SAW adalah Bani Umayyah, Bani Hanifah, dan Saqif. Al-Hakim berkata, hadis sahih sesuai syarah Bukhari Muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Ad-Dhahabi berkata, sesuai syarat Bukhari Muslim. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala oleh Ad-Dhahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan tahun 1982, halaman 101. Ad-Dhahabi berkata, Ulay bin Robah, seorang imam yang terpercaya, dia adalah salah satu ulama besar tabi'in. Berkata Abu Abdurrahman Al-Mukri, sesungguhnya Bani Umayyah jika mendengar kabar kelahiran seorang anak yang dinamai Ali, mereka membunuhnya. Kabar ini diketahui oleh Robah, ayahnya Ali, maka dia mengganti namanya agar tidak dibunuh oleh Bani Umayyah. Terbukti di masa sekarang, jika ada seseorang mengucapkan nama Imam Ali, langsung kelompok Wahabi akan menuduhnya sebagai Syiah Rafidhah. Kami sarankan kepada pemirsa untuk mencabut keyakinan bahwa kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam keadaan kafir. Karena bagaimanapun juga, itu pasti akan menyinggung perasaan Rasulullah SAW.